warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih atas kesempatannya. Pagi ini aku lebih pengen banyak ngobrol aja, karena kalau nanti perannya sebagai pemateri akan memberatkan, karena aku lebih senang ngobrol-ngobrol kalau untuk konteks pembuatan konten gitu ya, karena ya bagiku konten itu sesuatu yang ini ya, yang mengasyikkan gitu. Jadi walaupun nanti tagline-nya workshop atau apa, yang jelas selama kita bisa menjadikan aktivitas konten apa ya, membuat konten ini sebagai hal yang menyenangkan, ya jatuhnya nanti enaknya jadinya mengalir dan kita nggak merasa terbebani kayak gitu. Karena konten itu akan sulit kita hadirkan ketika kita mendapatkan pressure ya, terutama. Ini banyak sekali terjadi, teman-temanku yang dulu nulis awalnya sangat menikmati apa namanya, profesi menulisnya, tapi setelah masuk ke instansi kemudian dia ditekan satu hari harus mengeluarkan sekian tulisan dan sebagainya, jadinya stres, depresi gitu ya. Jadi pekerjaannya bukan justru membuatnya bahagia, tapi malah menjadi depresi. Nah, konsenku sih kita nggak apa-apa. Misal kita punya tekanan atau apa, suatu saat teman-teman aktif sebagai penulis, sebagai pembuat video, sebagai apa. Yang jelas kita bisa menikmati itu bisa menghindari kita dari ini ya, hal-hal yang kayak tadi, misal sampai stres, sampai depresi dan sebagainya. Begitu di awal aku sih ingin ngajak teman-teman, apapun nanti teman-teman memilih, mau jadi penulis, pembuat video, mau jadi pembuat grafis dan lain sebagainya, nikmatin aja, jangan itu dijadikan beban. Udah beban itu udah beban apa ya? Ya beban hidup kan wajar, tapi kita harus bisa menikmati proses membuat konten itu sendiri. Nah, dulu aku pernah ngobrol bareng juga sama teman-teman di salah satu lembaga gitu ya. Dan ya konsen awalku memang pertama ya kita harus bisa menikmati diri kita sebagai seorang pembuat konten, dan itu selalu saya sampaikan di awal ke teman-teman agar setelah workshop pun ketika teman-teman memutuskan untuk tidak jadi, ya nggak masalah, itu karena pilihan sadar teman-teman. Tapi kalau ada yang kemudian memutuskan untuk ikut terjun di campaign, karena sekali lagi kampanye sosial, kampanye-kampanye yang seperti ini kan tentu apa ya, menyita banyak waktu pikiran kita, dan dari sisi ekonomi biasanya kita justru mengeluarkan lebih banyak daripada menghasilkan, walaupun ya dalam beberapa hal ketika teman-teman nanti latihan membuat video, kemudian besok mendirikan sebuah company atau perusahaan di bidang ini, ya teman-teman akan mendapatkan income dari sana. Cuma dalam konteks kampanye sosial, aku sih lebih memaknainya sebagai dakwah gitu ya, kalau dalam Islam. Kalau dalam Kristen ya misi. Ini misi yang harus kita jalani sebagai seorang pemeluk agama yang taat, dan bentuk ketaatan itu ya dengan menyebarkan gagasan-gagasan positif kayak gitu. Salah satunya terkait dengan toleransi, karena bagiku agama itu mengajarkan toleransi. Makanya senang banget kalau misal bertemu dengan orang-orang yang satu frekuensi, ingin menyuarakan isu-isu toleransi ke masyarakat luas gitu. Karena pada dasarnya semua agama yang mengajarkan untuk hidup bersama dengan warga yang berbeda latar belakang gitu. Oke, ini jadi tadi sudah dijelaskan juga, saya bergabung di Seknas Jaringan Gus Durian itu sejak awal ini ya, awal 2017. Sebenarnya udah mulai kegiatan di Gus Durian itu sejak tahun 2013. Waktu itu aku ikut kelas pemikiran Gus Dur, dan setelah itu nyaman di sini karena bertemu dengan dia mengajarkan banyak hal ya. Kalau dulu ketika di sekolahan aku dipertemukan dengan orang-orang yang satu frekuensi, yang satu latar belakang, kita sama-sama Muslim, sama-sama ini, kemudian memandang orang di luar agamanya itu ya menjadi masih belum punya perspektif keberagaman itu tadi. Jadi setelah di Gus Durian, saya justru bertemu dengan teman-teman Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan itu yang membuat ternyata apa yang saya bayangkan tentang orang di luar agamaku itu
nggak sepenuhnya benar, bahkan banyak melesetnya gitu ya, terutama di hal-hal yang negatif. Kalau positifnya, misal orang-orangnya ramah dan sebagainya itu hampir terkonfirmasi terus gitu ya. Tapi untuk misal ada orang kita berkawan dengan agama yang berbeda itu kan stigma orang-orang yang belum pernah berkawan dengan orang dengan latar belakang berbeda pasti jangan-jangan nanti dikristenkan, jangan-jangan nanti dibudakan dan sebagainya. Nah, ternyata itu nggak terjadi, bahkan kita ya berkawan sangat baik. Akhirnya saya aktif di Jalan Gus Durian selama beberapa tahun, sampai di akhir 2016 waktu itu diminta bergabung ini ya dengan Seknas untuk membantu bertemu dengan teman-teman komunitas di seluruh Indonesia. Ya, karena Jalan Gus Durian kan hari ini tuh udah ada 100-an komunitas. Dulu kayak gitu, lebih sering main-main ke komunitas-komunitas, dan baru beberapa tahun belakangan, 2 tahun belakangan aku megang medianya. Kalau sebelumnya baru jadi konten kreator, sekarang udah megang medianya. Salah satu medianya ya YouTube ini. Nah, karena hari ini video, kita akan banyak ngobrolin ini ya, konten-konten terkait video. Tapi sebelum itu aku ingin merefresh juga mengenai beberapa hal dalam dunia perkontenan. Karena walau di bagian manapun teman-teman nanti aktif, mau di penulisan, copywriter, mau di desain, mau di apa, itu kurang lebih ya harus memahami basicnya ini dulu, yang kita sebut biasanya kampanye ya. Ini ada hal yang penting diperhatikan dalam kampanye. Ini berbeda ketika teman-teman misal menggunakan media sosial sebagai media aktualisasi diri gitu ya. Teman-teman posting kegiatan-kegiatan agar suatu saat ketika orang-orang ingin mencari MC, misal teman-teman berprofesi MC, posting setiap ada MC, itu kan aktualisasi diri gitu ya. Dan itu oke juga. Teman-teman jualan apa gitu lewat media sosial itu oke. Nah, kampanye ini satu aktivitas yang panjang, prosesnya panjang. Terus teman-teman memiliki target dampak apa sih yang ingin aku capai dengan kegiatan kampanye, sehingga dalam proses kampanye itu nggak cuma membuat konten, tapi ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Nah, kita kan sekarang berada di sosial media. Kalau orang-orang biasanya mengenal sosial media itu hanya beberapa platform, tapi sebenarnya itu jumlahnya ratusan. Kebetulan aja yang di Indonesia yang banyak dikenal ya Twitter, Facebook, Instagram, dan sebagainya. Tapi yang jelas sosial media itu satu perubahan besar dalam kehidupan kita, terutama dalam 10 tahun belakangan. Tahun 2013 aku masih sering banget pamer tulisan di koran, karena waktu itu sering nulis di koran, nulis opini, nulis apa. Jadi setiap posting foto, unggah, wah alhamdulillah tembus di Kompas, alhamdulillah tembus di mana kayak gitu. Tapi hari ini saya nyentuh koran aja paling kalau mentok beli kacang gitu ya. Jadi udah sangat jarang membeli koran bahkan, karena ya memang mau nggak mau kita berada di tahapan yang itu. Bahkan sekarang aku lebih suka langganan koran online. Jadi kayak Kompas kan ada kompas.id, aku langganan itu. Walaupun harganya sama dengan ini ya sama dengan versi cetaknya, ya paling nggak kita nggak menambah sampah gitu ya. Kalau aku sih kadang-kadang mikirnya ke situ. Tapi yang jelas sosial media itu udah mengubah begitu banyak hal dalam hidup kita, dan era komunikasi, era media pun yang dulunya misal kita nggak setuju dengan pendapat orang, kita menanggapinya itu harus melalui pintu redaktur dan sebagainya sehingga muncul. Sekarang enggak. Teman-teman bisa sharing ide, sharing apapun dalam satu waktu yang sama. Dan ini peluang dan tantangan sebenarnya. Karena tahun 2017 itu masih sangat jarang teman-teman yang concern di isu ini. Jadi aku kerasa banget waktu itu masih jalannya itu belum sama banyak orang. Tapi belakangan media sosial kan cenderung lebih adem ya. Karena apa? Ya udah mulai banyak orang yang speak up. Ada orang menebar kebencian, itu langsung diserang oleh banyak orang. Jadi sekarang kecenderungannya orang-orang udah mulai banyak yang sadar pentingnya bermain media sosial, dan ini semangatnya harus dijaga dan bahkan harus terus diperlebar kayak gitu. Nah, ini kaitannya
apa ya, media sosial itu kan kayak sungai, kita mengibaratkannya sebagai sungai, dan masyarakat atau pengguna atau netizen itu tuh kayak orang yang mencari air minum di dalamnya kayak gitu. Kalau sungai yang dialirin adalah sungai kotor, artinya itu penuh hoax, penuh apa, ya masyarakat akan meminum itu. Tapi sebaliknya ketika ada banyak orang yang mulai menggunakan media sosial sebagai media untuk campaign hal-hal yang positif, otomatis masyarakat juga akan terpengaruh dengan itu karena air yang kita aliri adalah air yang bersih kayak gitu ya, positif kayak gitu. Ini terkait juga dengan kondisi negara kita yang ya kita bisa sebut negara demokratis gitu ya. Dan di negara demokratis salah satu nilai yang dijunjung adalah kebebasan gitu. Ini berbeda dengan negara Arab misal, mereka kerajaan. Kalau ada yang nggak sesuai dengan titah raja atau yang disukai raja, pasti langsung bisa di take down, hilang. Atau negara komunis seperti Cina ataupun korup gitu. Jadi yang dianggap nggak sesuai dengan nilai-nilai pemerintah di sana ya langsung disikat kayak gitu. Nah Indonesia kan nggak seperti itu. Masyarakat tuh diberi kebebasan walaupun ya kebebasannya tentu ada pembatasan ya kalau kita lihat beberapa waktu belakangan, dan pembatasannya pun cenderung banyak offsetnya juga, hal-hal yang nggak harusnya dibatasin justru dibatasin, dan ini ya perlahan-lahan lah karena kita masih di era peralihan, kita baru menggunakan media sosial beberapa tahun, tingkat kedewasaannya juga masih belum ini. Tapi di dalam kebebasan ada 3 kepentingan yang bertarung ya. Pertama kepentingan negara kayak gitu, terus kepentingan pasar dan kepentingan civil society. Nah, kalau antara civil society dan pasar itu kan sifatnya saling apa ya? Saling membutuhkan, atau bukan saling membutuhkan juga, tapi kayak pasar ini membutuhkan netizen untuk aktif mengupload konten di platformnya. Karena kan sosial media itu kan disebut sebagai user generated content ya, yang kontennya itu dibuat oleh masyarakat gitu, oleh kita. Terus hubungannya dengan negara, kita ya biasanya menjadi kontrol ya, menjadi kontrol bagi negara, dan negara juga mengontrol masyarakatnya. Jadi ada pendapat bahwa di era digital itu privasi itu hal yang mustahil ada kayak gitu. Jadi teman-teman hari ini misal lagi ngetik beli bakso apa, nanti ujuk-ujuk di Facebook kita ada iklan bakso, beli sepatu apa, ujuk-ujuk kayak gitu. Nah, kita itu udah di surveillance sedemikian rupa ya, udah diawasin sedemikian rupa kayak gitu. Dan ini hal yang pasti terjadi di era media sosial. Sementara antara negara dengan market ini juga masih tarik ulur hubungannya. Nah, di ranah civil society inilah yang biasanya kita sering bertengkar gitu ya. Ada orang yang setuju dengan ide A, ada yang enggak. Akhirnya mereka berantem. Yang diuntungkan siapa? Ya tentu market ini sangat beruntung. Negara juga bisa jadi beruntung karena dengan ini bertarungnya civil society, pemerintah mendapatkan keuntungan berupa ya mereka udah nggak terganggu dengan agenda-agenda lain di luar sana, karena masyarakat udah terkuras habis di pembahasan mengenai ini, terutama di pemilu gitu ya, itu pasti ramai banget kita bertengkar gara-gara memilih A ataupun memilih B. Padahal di 2019 lucunya yang A dan yang B justru sekarang berkoalisi. Nah, tapi pertengkaran ini kan efeknya sangat luar biasa dan ini seharusnya yang kita minimalisir. Nah, sekarang ke campaign. Jadi campaign itu ibaratnya kayak gini, teman-teman. Kita ada yang disebut sebagai current state. Current state itu maksudnya adalah situasi yang hari ini kita hadapi gitu ya. Hari ini kita hadapi. Kita bisa melihat sekarang ada persoalan apa sih, itu current state. Dan campaign itu memang harus diawali dengan masalah. Teman-teman tahu ada masalah apa. Kampanye toleransi itu kan pasti diawali dengan masalah intoleran. Kalau nggak ada intoleransi, ngapain harus toleran gitu ya? Harus dikampanyekan toleransi. Kenapa intoleransi sekarang atau beberapa tahun yang lalu itu kenceng banget disuarakan? Ya karena memang
tensi intoleransinya tinggi. Karena hari ini udah nggak terlalu banyak di beberapa daerah, otomatis kampanye juga berubah. Kemarin misal COVID, kenapa kita campaign soal edukasi ke publik soal COVID? Ya karena waktu itu sedang gawat. Kita belum kenal nih, ini virus apa, terus cara menangannya gimana, dan sebagainya. Sekarang ketika udah menurun, tentu kampanye COVID udah jarang sekali disuarakan. Sama dengan kampanye-kampanye yang lain itu juga. Sekarang Gus Durian sedang menggarap juga isu lingkungan. Kenapa? Ya karena sekarang lingkungan yang sedang kita ingin membangun kesadaran bahwa isu lingkungan itu penting, termasuk melalui agama. Nanti saya contohkan juga. Nah, kita ada current state, di sini ada barrier. Barrier itu apa? Masalah yang kita hadapi ketika kita melihat ini ada masalah dan kita punya tujuan gitu. Desire state itu apa sih yang ingin kita capai dalam kondisi tertentu. Misal hari ini teman-teman menganggap di Aceh belum toleran. Tentu inginnya teman-teman ke depan Aceh itu toleran gitu ya. Makanya kepengen mengadakan kampanye toleransi. Nah, teman-teman tentu tahu apa sih tantangan-tantangannya. Kenapa itu penting? Kita memetakan tantangan karena biar diagnosa ini bisa ditangani dengan obat yang tepat gitu. Jangan sampai nanti situasinya tantangannya A, teman-teman pakai obat B. Itu bukan solusi namanya, tapi teman-teman ya menggarap sesuatu yang kurang mengena. Makanya ini penting banget di ini ya, ditangkap. Nah, aku kasih contoh sedikit. Wait. Ups. Misal di konten-konten yang kita produksi ya, kita selalu menggunakan agama Islam gitu di tahun 2017-2018. Kampanye-kampanye kita selalu menyasar kelompok Islam. Kenapa? Itu bukannya Gus Durian sedang islamisasi atau apa gitu ya. Tapi karena waktu itu konteksnya ya agama Islam ini yang yang digunakan oleh pihak tertentu untuk memobilisasi massa kayak gitu. Makanya kita menggunakan agama Islam sebagai salah satu cara. Misal nih, ini kan ada Rasulullah yang kita kutip juga Gus Mus. Terus mana lagi ya? Ada banyak di sini, ada puluhan waktu itu kita produksi. Intinya tokoh-tokohnya ya kebanyakan Muslim. Kita juga pakai ngaji kayak gini. Itu apa? Ya salah satu tujuannya karena kita melihat bahwa tantangannya adalah kelompok Islam waktu itu. Makanya kita concern ke Islam tapi perspektifnya adalah perspektif keberagaman. Artinya Islam ya yang mengajarkan toleransi, Islam yang mengajarkan apa, seperti itu. Jadi intinya teman-teman harus melihat formulanya dulu. Nah, kalau udah tahu barriernya, kita udah tahu current state dan desire-nya, kita sekarang tinggal mengidentifikasi siapa diri kita. Misal teman-teman membuat akun atau teman-teman ingin membuat konten. Kita ingin mengidentifikasi konten ini akan coraknya seperti apa. Apakah kita ingin menyasar konten kita itu konten-konten yang berbau agama atau berbau sosial atau berbau apa gitu. Setelah mengidentifikasi diri kita dan kita udah mengidentifikasi bahwa ini aku ingin ikut kampanye dan sebuah campaign itu kan harus ditentukan gitu ya dalam jarak waktu sekian kayak gitu. Yang kedua, kita mendefine audiens kita. Kira-kira yang melihat konten kita itu siapa sih? Apakah anak usia 10 tahun, anak 20 tahun, terus apakah mereka itu lebih suka video ataupun gambar atau apa. Setelah tahu itu semua, kita baru create konten. Nah, kalau teman-teman, ini kan kemarin udah rangkaian workshop, udah diajarin banyak hal, tentu udah lebih tahu nih, di daerahnya paling efektif itu apa. Jadi itu yang dipakai sekaligus kalau teman-teman mau mencoba cara lain juga oke, kayak gitu. Dan setelah itu, share and mention. Kenapa ada mention? Karena biasanya ya, kita punya keterbatasan follower, kita punya keterbatasan apa. Nah, untuk memecah masalah itu, ya tentu kita harus mention orang-orang yang kita kenal, punya lebih banyak punya lebih banyak pengikut, dan dia juga concern di isu yang sama, kita ajak aja, kita tolong di retweet atau apa. Itu sering kita lakuin waktu follower kita masih sangat sedikit, apalagi ya, kita sering banget kayak gitu. Dan ini yang penting juga diketahui bahwa dalam melakukan kampanye, siapa sih sebenarnya sasaran target kita?
ini ada 3 istilah, ada we, kita. Misal kita identifikasi karena ini kampanye toleransi, kita adalah orang-orang yang toleran. They adalah mereka yang tidak toleran. Terus public mainstream adalah kelompok tengah yang kita nggak tahu ini toleran atau nggak toleran. Nah, kampanye toleransi itu sebaiknya atau bahkan seharusnya itu menyasar kelompok tengah ini. Ngapain kita kampanye toleransi ke orang-orang yang udah toleran? Dan kita nggak mungkin bisa mempengaruhi orang-orang yang intoleran. Jadi kalau misal ada satu kelompok teman-teman identifikasi itu intoleran, terus ya teman-teman akan meladenin ini terus, ya akan kecapean dan kehabisan energi kayak gitu. Jadi kita mending menyasar kelompok tengah, kelompok bawah, kelompok public mainstream yang mereka tuh masih bertanya-tanya, sebenarnya agamaku itu mengajarkan toleransi nggak sih? Sebenarnya kalau aku toleran tuh gimana sih, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, ini membantu kita sebenarnya untuk menjadi lebih aware terhadap pemilihan diksi, pemilihan apapun yang disesuaikan dengan selera public mainstream. Nah, ini ada salah satu contoh karena kita sedang membahas video, kan video macam-macam kayak gitu. Dan sebelum itu aku ingin tahu juga sih sebenarnya teman-teman di sini tuh basic videonya udah sejauh apa? Udah ada yang pernah bikin konten belum? Coba teman-teman bisa pakai reaction. Jadi karena kita juga ininya berbeda, titik ininya berbeda. Ini ada salah satu konten yang aku biasanya lebih suka untuk tularkan ke teman-teman, yaitu membuat video slide gitu ya. Karena video slide itu impact-nya lumayan, dan ini banyak banget dipakai oleh konten media-media buat membuat konten yang sederhana gitu. Ini aku contohin, coba kita buka semacam kumparan. Kumparan ini salah satu media yang oke sih menurutku untuk konten-konten videonya. Jadi dia itu dulu itu sering banget bikin, nah ini ya, dia bikin konten-konten semacam ini untuk mengantarkan berita-berita yang mereka produksi. Nah, itu salah satu contoh. Dia itu di durasi yang singkat itu udah ngasih informasi yang inti ya ke kita terkait dengan satu tulisan utuhnya dia kayak gitu. Terus contoh lagi konten yang sejenis karena dia sedang, nah ini misal ini yang lagi hits ya, soal pinjol. Kita juga dulu sempat bikin, kita kasih contoh juga yang pernah kita produksi. Misal kayak gini. Ini kampanye anti poligami waktu itu kita.
Oke, itu salah satu contoh. Kita contohkan kemarin yang COVID sempat bikin, tapi belum masuk itu kalau nggak salah. Kita cek di jaringan Gus dulu. Karena belakangan kita juga masih ini ya, lagi campaign-nya lagi belum jalan lagi, jadi pakai konten lama. Udah agak lama. Oke, nih misalnya. Ini konten ini diproduksi waktu dulu ini ya, rame-ramenya ibadah di rumah aja. Karena waktu itu COVID lagi naik tinggi sekali dan kita belum kenal. Beda dengan sekarang kondisinya ketika kita udah pada vaksin, udah tahu bahwa ya kalau bermasker dan kita nggak berkerumun terlalu dengan orang di luar dan sebagainya itu cenderung lebih aman. Makanya sekarang kita udah nggak pernah ini lagi campaign-campaign yang terkait dengan itu. Karena apa? Ya kita ngerasa bahwa situasinya udah cenderung lebih santai gitu. Terus kita juga pernah ini ya, waktu itu Singapura, walaupun sekarang Singapura itu gawat, kita pernah bikin konten yang intinya ngomongin ke teman-teman, kalau tertib itu cepet loh nanti normalnya, kayak gitu. Oke, ini kalau misal videonya model yang seperti ini. Kita juga beberapa kali bikin film, tapi karena film di Gus Durian itu panjang, ada yang pendek ini. Coba kita cek. Kita juga dulu sering bikin ini ya. Nah, misal ini nih. Kamu tahu nggak sih bedanya NU, Muhammadiyah, dan ormas Islam lainnya di Indonesia? Menurutmu bedanya apa? Ya nggak tahu lah, makanya aku tanya sama kamu. Kalau persamaannya? Persamaannya ya banyak, sama-sama Islam, sama-sama ingin memuliakan agamanya Allah. Banyak sih. Ya udah, kita cari aja persamaannya. Ngapain cari perbedaannya? Oke. Kita balik lagi ke sini. Ini contoh tadi udah. Ini dilewatin aja. Oke. Jadi formulasinya yang paling penting ini, teman-teman. Pertama, yang harus kita ketahui itu tahapan pembuatan ceritanya dulu ya. Bisa dari tulisan. Kalau aku sih lebih banyak ngadopsi tulisan sih. Kumparan tadi kan contohnya dia juga ngadopsi dari tulisan. Kenapa ngadopsi dari tulisan? Itu mengurangi satu pekerjaan berat kita ya sebagai pembuat video untuk menentukan skrip. Kalau udah ada tulisan kan kita tinggal otak-atik dikit gitu ya. Yang penting kita bisa menceritakan ke bentuk video. Mau bentuk videonya itu berupa film, berupa apa, berupa slide yang kayak tadi atau apa gitu. Dan yang kedua untuk memudahkan buah naskah untuk masing-masing slide atau scene gitu ya. Jadi ini tergantung juga teman-teman mau bikin yang apa. Kalau ini aku nulis slide karena untuk latihan bikin video yang seperti tadi, yang pindah-pindah terus ada informasinya gitu. Terus yang ketiga cari gambar yang sesuai. Ini maksudnya kalau cari gambar ya
Kalau yang slide ya ilustrasinya kalau apa ya sebisa mungkin mendekati itu gitu. Jangan sampai kita ngomongin toleransi, tapi gambarnya ada rumah ibadah dibakar. Gitu. Terus kalau kita video ya berarti kita syutingnya sesuaikan. Atur durasi yang nyaman untuk dilihat. Satu slide biasanya 5 detik kalau yang tadi ya. Itu maksimal. Bisa jadi 3 detik, 4 detik. Terus mulai editing dan render. Nah, ini penting dipahami juga bahwa dalam membuat video, apalagi video pendek yang tadi, kita penting untuk menerapkan parafrase. Sumber konten bisa dari mana aja. Seorang konten creator harus punya kemampuan parafrase. Intinya apa? Jangan sampai satu tulisan utuh itu disalin ke video kita, terus kita render. Bahkan kadang-kadang durasinya itu kelewat batas gitu ya, panjang banget kalimatnya sampai 4-5 kalimat, dikasih waktu baca itu cuma 7 detik. Itu kan kita bukannya menarik orang untuk lihat konten kita, tapi ya nanti orang-orang akan ini diproduksi oleh Joko ya, pantas jelek kayak gitu. Sampai kayak gitu. Makanya sebisa mungkin kita bisa memparafrase tulisan yang satu paragraf bisa kita singkat jadi 1 kalimat bahkan, itu lebih bagus. Terus ada aspek unik yang menonjol dalam konten yang diproduksi. Keunikan ini biasanya berupa informasi yang tidak biasa, yang kayak tadi disebutin ini ya soal Muhammad bin Salman. Dia ternyata dulu tuh sempat ingin membunuh Raja Abdullah, terus dia juga ancaman dunia dan sebagainya, terus dipinjol ternyata uangnya itu dari Cina, terus sekarang lagi diselidiki oleh kepolisian, bla bla bla. Itu kan informasi-informasi unik yang bisa digali. Nah, dan beruntungnya hari ini kita itu bisa punya banyak banget alat untuk editing. Kalau 6-7 tahun yang lalu, bukan 6-7 tahun, aku belajar video itu tahun 2012. Berarti berapa tahun tuh? 9 tahun yang lalu, itu pilihannya itu kalau ingin bikin video atau 3, Movie Maker. Terus kalau yang pro itu ada Premiere dan Sony Vegas namanya. Nah, hari ini kita cenderung punya banyak banget pilihan. Bahkan teman-teman nggak perlu pakai laptop, bisa juga pakai HP gitu ya. Di sini misal Canva itu untuk editing video yang sederhana banget, itu masih bisa. Tapi kalau untuk yang kompleks nggak bisa dia. Ini ada Premiere yang lebih pro, Sony Vegas Pro, Final Cut Pro juga Pro. Ini iMovie kalau di iOS itu di HP, jadi ngedit video pakai HP itu sekarang udah nggak lemot karena udah sediain. Terus ada banyak juga di di Android itu banyak ada Viva Video dan sejenisnya. Yang jelas hari ini ya kenapa misal ada orang belajar konten kreator, creating konten, tapi kok belajarnya banyak, mulai dari belajar membuat desain, belajar nulis, sampai membuat video, bahkan admin gitu ya. Karena sekarang itu eranya memungkinkan untuk itu semua. Kalau dulu teman-teman mau bikin satu video itu harus ada timnya kayak gitu. Harus ada yang ini banyak banget dan mahal. Hari ini kita cuma modal 3-5 juta beli ponsel yang RAM-nya gede, internalnya gede, kameranya bagus, dan kita berlangganan satu aplikasi tools yang pro, itu udah bisa kayak gitu. Karena semua bisa dikerjakan melalui satu gawai. Makanya hari ini kalau ada orang mempertanyakan, kok aku disuruh bikin ini, ya nggak apa-apa. Tapi ya kenapa misal satu orang harus menguasai banyak hal? Karena eranya itu udah memungkinkan. Kalau aku cara pandangnya kayak gitu. Walaupun ya kadang-kadang agak kesel juga ketika udah capek-capek bikin tulisan, disuruh bikin video sendiri, disuruh apa. Tapi ya itu tadi karena udah menikmatin dan suka dengan kegiatannya. Jadi ya tetap enjoy aja gitu. Kalaupun agak mangkal, ada burnout-nya, ya itu memang risiko seorang content creator itu ya sesekali kayak gitu. Terus ada satu lagi yang mungkin teman-teman juga udah pernah tonton ya. Ini dulu Gus Durian itu pernah bikin namanya Dapur Narasi dengan teman-teman islami.co dan Bincang Syariah dan NU Online.
Terus kita itu dulu sering collab bikin konten dan menyebarkannya gitu. Ini ada salah satu contoh konten yang menurutku bagus banget karena apa namanya ya, proses penceritaannya itu sederhana tapi mengena kayak gitu. Ini pernah kita putar tanpa subtitle, tanpa suara, itu juga banyak yang tahu konten ini. Dan beberapa teman-teman mungkin tahu. Ini aku coba putarkan. Terminal. Ini Pak. Ya. Aduh, uangnya nggak ada ya Pak. Nah, gimana? Cari dulu Pak. Ini untuk setoran ini nanti juragan ini gimana ini? Uangnya hilang Pak. Udah Pak, pakai ini aja Pak. Makasih Pak ya. Oh ya, sama-sama. Aduh, makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Mari Pak. Mari. Bu, saya hanya ada uang 3.000. Dapat apa ya Bu? Wah, cuma dapat nasi saja Pak. Gak apa-apa lah. Ini. Iya, sebentar ya Pak. Ya. Ayamnya enak tuh. Apalagi digeprek Mas. Enak ya? Yang ini enak banget. Enak banget ya? Ya, kalau saya masih belum berani pedasnya itu, Mas. Pak, silakan dimakan. Oh ya, terima kasih. Iya. Pak. Ini aja. Pak, ini yang Kan sudah kotor. iya, Pak. Ya, ini kan masih bagus, Pak. Iya, Pak. Ini aja, Pak. Aduh, terima kasih. Saya satu aja ya ini. Oh, Ini iya. aja. Oke, itu contoh saja ya teman-teman. Jadi seperti itu, video itu intinya kita kan ingin memudahkan audiens untuk menerima informasi gitu. Dan kalau kita kampanye toleransi, ya berarti kita sebisa mungkin bisa membuat orang-orang itu mempelajari toleransi dengan cara yang sangat simple gitu ya, dengan cerita, dengan apapun. Yang jelas dalam membuat konten-konten campaign, kita sebisa mungkin menghindari ajakan yang terlalu frontal, yang disebut hard selling itu tadi. Terus kita juga menghindari judgment kayak gitu. Intinya orang-orang yang misal ada teman-teman nggak suka nih sama orang yang intoleran, terus ngejudge orang-orang yang intoleran gini. Sebisa mungkin itu dihindari kecuali kita siap dengan risiko tertentu gitu ya. Karena namanya narasi kan ada dua ya, alternatif dan counter. Nah, kalau Gus Durian itu selalu suka alternatif. Kenapa? Kita nggak capek karena kita punya agenda sendiri. Tapi kalau counter, biasanya kita lakukan ketika situasinya benar-benar mengharuskan untuk melakukan counter. Kalau kita masih bisa
masih aman menggunakan alternatif, kita sebisa mungkin pasti pakai alternatif, bukan mengcounter. Karena kalau mengcounter itu kan ya kita tahu ada narasi yang sedang jalan di luar sana, kita ingin melawannya secara langsung head to head. Kalau alternatif kan kita enggak, kita punya agenda sendiri.